Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sri Kurniasih dari SMK Putra Jaya Sekolah Batang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua di Universitas Muhammadiyah Metro dengan nomor induk 231000120. Pada hari ini Selasa 5 Desember 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Berikut uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Mana? Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Pahmi? Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum Ibu mulai kita absen dulu ya, Nak ya. Anita, Elmeri Roma, Fahmi, Haya Muhida, Isma, Nurkatina, Nuril, Salwa, Stefan, Syahbil, Wahyu, Zahra. Oke, alhamdulillah sehat semua, Nak? Sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini materi kita pengangguran ya. Kalian tahu pengangguran? Belum ya, belum tahu pengangguran. Tapi oke, sebelum kita masuk ke materi pengangguran, mungkin Ibu ulang lagi materi minggu lalu ya, Nak ya. Materi minggu lalu tentang apa? Ketenaga kerjaan. Oke, ketenaga kerjaan. Masih ada yang ingat ketenaga kerjaan itu apa? Ayo, ketenaga kerjaan apa? Apa, Isma? Ketenagaan kerja itu merupakan sebuah lingkupan yang mencakup dari tenaga kerja. Oke, sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Benar sekali. Oke, kalau tenaga kerja sendiri itu apa? Apa, Syahbil? Tenaga kerja itu pekerjaan yang guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan di masyarakat. Oke, nah hubungannya dengan materi kali ini tadi apa Ibu bilang? Pengangguran. Kira-kira itu pengangguran itu apa ya? Orang yang tidak bekerja. Oke, ya. Jadi kali ini Ibu berharap kalian nanti gak jadi pengangguran ya. Amin. Bekerja semua. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini ya, yang pertama itu menjabarkan konsep pengangguran ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis pengangguran. Kemudian tujuan yang ketiga, menganalisis upaya mengatasi pengangguran. Ya, kemudian sumber belajarnya nanti kalian bisa akses ya, buku kemendikbud.go.id ya. Di situ ada buku ekonomi untuk SMA kelas 11, penulisnya Yeni Fitriani dan Aisyah Nurjana ya. Terus kemudian untuk literatur lainnya kalian bisa buka juga gramedia.com ya, literasi tentang masalah pengangguran. Oke, itu sumber belajarnya. Kemudian nanti langkah-langkah pembelajaran di kali ini ya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, jadi itu langkah-langkah pembelajarannya. Kita kuisis dulu boleh? Jadi di sini yang paling tinggi Hayam. Masa lagi? Oke, kita kan mau masuk ke pembelajarannya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu. Ya, sebelum Ibu bagi kelompok. Ya, berdiri semua. Berdiri semua. Tadi kan udah banyak ya kasih love ke Ibu ya. Nah, di kuisis ya. Oke. Sekarang ice breakingnya. Kalian kan suka love, ya kan? Oke, jadi nanti kalau Ibu bilang love, kalian bentuk kayak gini. Sambil bilang love. Ya. Kalau Ibu bilang sarangyo. Sarangyo. Pintar sekali, ya. Kalau Ibu bilang cinta, nah, bentuk kayak gini. Oke? Siap? Fokus ya. Fokus ya. Love. Sambil bilang dong. Love. Gitu. Jadi kelas ini penuh cinta gitu kan. Oke. Sarangyo. Sarangyo. Cinta. Cinta. Oke. Fokus. Cinta. Cinta. Sarangyo. Sarangyo. Love. 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 Sarangyo. Sarangyo. Cinta. Cinta. Oke. Jadi udah fokus semua ya. Udah siap untuk belajar ya. Oke, silakan duduk. Ibu bagi kelompok ya. Tadi berdasarkan pretest tadi, Ibu bagi kelompok Haya, Isma, Anita, satu lagi Zara. Oke, terus kelompok yang kedua Syahbil, Tina, Nuril, sama Wahyu. Oke, terus yang kelompok terakhir sisanya lah siapa lagi? Fahmi, Sawa, Elmeri, sama Steven ya. Oke, sekarang bentuk kelompok, silahkan berkelompok masing-masing. Ya, jadi materi kita apa tadi? Pengangguran. Kalau kalian lihat ini kira-kira menurut kalian pengangguran itu apa? Dari gambar ini. Orang yang butuh pekerjaan. Butuh pekerjaan berarti ya dia tidak bekerja atau sedang mencari kerja. Oke. Ya, tuh kemudian. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Apa ini? Gambar apa ini? Oh iya. Gitu ya kalau orang lagi ngelamar kerja ya? Oh iya. Pernah kalian ngelamar kerja? Oh belum. Oh lihat di TV. Oke. Jadi kalau orang mencari pekerjaan biasanya dia
punya pekerjaan nggak? Enggak, oke. Ya, diingat-ingat ya. Dia tidak punya pekerjaan. Lalu, gambar apa ini? Petani. Petani lagi ngapain? Lagi bengong. Nungguin apa? Tunggu panen. Kira-kira dia bekerja nggak? Enggak. Nah, jadi dia nganggur? Oke. Tapi dia punya pekerjaan kan? Punya. Oke, simpen lagi ya. Diingat-ingat dulu. Apa ini? Waitress. Oke. Lain restoran gitu ya. Oke. Tapi dia seorang sarjana. Kira-kira cocok nggak tuh? Sarjananya nih pura-puranya sarjana hukum gitu ya. Sarjana hukum kerja sebagai waitress. Kira-kira cocok nggak? Tidak. Oke. Dari gambar ini, kira-kira ada berapa macam pengangguran? 3. Oke. Simpen ya. Jadi ada 3 nih. Pengangguran yang pertama. Ini pengangguran yang pertama. Ya. Ini disebut pengangguran terbuka. Ya. Pengangguran terbuka. Dia sama sekali tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, ya. Kemudian pengangguran yang kedua, dia sebenarnya punya pekerjaan, hanya menunggu waktu pada saat panen, ya, pada saat nanti pekerjaannya ada, ya. Nah, ini disebut setengah pengangguran, ya. Karena setengah nganggur, setengah kerja, ya. Nah, ini yang terakhir, dia sebenarnya sudah punya pekerjaan, cuman tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, ini yang kita sebut dengan pengangguran terselubung, ya. Oke, itu berdasarkan lamanya waktu menganggur, ya, lamanya waktu bekerja. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD ya per kelompok 1. Silakan bagi tugas antar kelompoknya. Oke, bagi kelompoknya, bagi tugas. Bagi tugas dulu, saya. Siapa yang tugas menulis? Siapa yang tugas mencari informasi? Kelompok apa ini? Hah? Oh, Star Girls. Kelompok Hello Kitty. Ini kelompok? Oke, jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Anggotanya juga. Bagi tugas ya. Bagi tugasnya. Jangan ini dong. Kan ini penugasan. Ya.
kan? Nanti Ibu nilai dari sini juga nilainya. Ayo, ini didiskusikan, coba didiskusikan. Kan untuk mencari informasi kalian bisa pakai HP kalian. Iya, ya. Iya. Bisa dibuka. Ya, untuk mengakses artikelnya itu udah Ibu sediakan barcode, nanti kalian bisa buka dari barcode itu ya. Ya, bisa? Buka. Oke. Ada? Oke, rame PHK, jumlah pengangguran bakal naik lagi. Oke, bisa semua ya? Pakai barcode ya? Oke. Sudah dibaca artikelnya? Oke. Ada kesulitan? Ada kesulitannya? Iya. Ya nggak gitu juga. Ya, cari informasi lain, jadi ditambahin gitu loh. Dan, iya, kan dari artikel ini kan pengangguran terjadinya karena apa, kan? Nah, baru untuk menganalisis upayanya, kan, mencari upayanya. Nah, kalian cari dari literatur lain. Udah, Nak? Oke. Itu waktunya presentasi ya. Spargo, silakan mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru pembimbing mata pelajaran ekonomi kelas 11. Dan sebelumnya perkenalkan saya Ismail Fatana dan hari ini saya akan menjadi moderator yang akan membimbing presentasi kelompok kami. Untuk yang kedua, saya persilakan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Faradila. Di sini saya bertugas sebagai klien. Perkenalkan, nama saya Anita Karolina. Di sini saya bertugas sebagai pencari materi. Perkenalkan, nama saya Hayam Kuda. Di sini saya bertugas sebagai pencari materi. Oke, terima kasih teman-teman. Dan kami dari kelompok Santau akan membacakan yang pertama mengenai pertanyaan-pertanyaan dari lembar LKPD. Dan ini mengenai kasus yang kami terima adalah mengenai kasus pengangguran yang terjadi akibat konflik di Rempang. Ya, teman-teman? Oke, untuk pertanyaan pertama di sini sudah kami diskusikan dan berdasarkan artikel yang telah kalian cermati, identifikasikan jenis pengangguran tentang menganalisis dari jenis pengangguran yang terjadi. Dari artikel tersebut, jenis pengangguran yang terjadi adalah pengangguran struktural. Untuk pernyataan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Presentasi yang kedua, silakan kelompok apa ini? Hello Kitty. Hello Kitty dulu ya. Hello Kitty. Kita sebagai squad Moy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang artikel yang kami dapatkan. Jadi sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elmeri Roma Azanawi. Perkenalkan, nama saya Salwanata. Perkenalkan, nama saya Steven. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang lulusan sarjana yang menganggur. Pengangguran ini termasuk ke dalam jenis pengangguran terselubung karena banyak yang bekerja tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Jadi di sini tuh maksudnya adalah sarjana-sarjana itu lulus tetapi kemudian bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi penyebab terjadinya lulusan sarjana yang menganggur ini ada kesenjangan antara sistem pendidikan dengan dunia kerja. Lalu jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja. Kurang aktif dalam mencari informasi, terlalu pilih-pilih pekerjaan, kurang kreatif dalam membuat CV, orientasi yang keliru, belum mengerti betul apa yang diinginkan. Lalu dampak negatifnya yaitu menurunnya kesejahteraan dan kualitas hidup, menurunnya produktivitas dan daya saing, lalu meningkatnya masalah sosial. Lalu yang ketiga ada solusi dan upayanya. Pemerintah dan perguruan tinggi harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Pemerintah dan perusahaan harus berusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam bagi sarjana. Yang ketiga, meningkatkan informasi kerja. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan profesionalisme. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketujuh ada meningkatkan motivasi dan visi. Oke, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan dari materi yang kami dapatkan yaitu tentang kenapa banyaknya terjadinya PHK di Indonesia.
Nah, jadi kami di sini mendapatkan beberapa poin pertanyaan yang ditulis. Yang pertama, berdasarkan artikel yang telah dicermati, identifikasikan jenis pengangguran yang terjadi. Nah, PHK itu termasuk ke dalam jenis pengangguran siklis, yaitu yang terjadi karena dari pemerintahannya seperti yang di artikel tersebut, dia pengekspor garmen dan batunya itu berkurang sehingga ya, garmen dan sepatunya itu berkurang sehingga diperlukan pengurangan karyawannya yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Tina. Kepada Tina dipersilakan. Baik, terima kasih Syabil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran siklis itu sendiri. Pengangguran siklis itu adalah pengangguran yang terjadi akibat suatu perusahaan mengalami penurunan keuangan atau kemunduran. Jadi akibatnya itu perusahaan tersebut itu memberhentikan sebagian karyawannya yang disebut dengan PHK untuk tidak menambah lagi keuangannya itu kayak naik. Ya seperti itu. Nah, jadi masuk ke pertanyaan kedua, jelaskan penyebab terjadinya pengangguran dari artikel yang kami cermati. Itu akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Oke, dari hasil yang kami diskusikan tadi, artikel yang kami dapat itu turunnya ekspor seperti produk kayak sepatu atau baju, semuanya produk yang turunnya itu bisa sampai 50 dan 30% dan akan berakibat pada pengurangan pekerjaan. Ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya dari kelompok hewan tim. Saya ingin bertanya, emang suatu perusahaan itu jika mengalami kekurangan ekonomi harus mem-PHK karyawannya atau pekerjanya? Baik, kami tahu dulu. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya ingin bertanya, Apakah pemutusan hubungan kerja sepihak atau yang disebut dengan PHK oleh perusahaan itu dibenarkan secara hukum? Apakah pemutusan hubungan kerja sepihak atau yang disebut dengan PHK oleh perusahaan itu dibenarkan secara hukum? Oke, terima kasih atas diskusinya. Menarik sekali, ramai sekali, ya, luar biasa sekali. Oke, sebelum kita tutup, capek ya? Capek ya? Nah, capek nggak? Oke, kita ice breaking dulu lagi, ya. Masih fokus nggak ya? Kira-kira masih fokus nggak ya? Oke, sekarang ice breakingnya itu menirukan. Pena? Penghapus? Nggak usah dititik. Tirukan kata-katanya aja. Oke, pena. Penghapus. Penghapus. Pena. Pena. Menghapus. Penghapus.
Pena? Penghapus? Penghapus. Ada berapa pena? Nggak fokus berarti. Kita post test lagi ya. Oke, kuisis lagi kita sayang. Oke, tapi nanti Ibu simpulkan dulu ya. Ya, dari hasil diskusi tadi ya, hasil analisis kita. Oke, konsep pengangguran. Nah, jadi pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, pengangguran terjadi ketika penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja atau terjadi surplus atau kelebihan penawaran tenaga kerja. Tahu maksudnya ini? Tahu maksudnya ini. Jadi gini, kita umpamakan ya, ini tuh lapangan pekerjaan, ya, atau permintaan tenaga kerjanya, ya, yang tersedia lapangan pekerjaannya. Nah, ini tenaga kerjanya, ya, tenaga kerja yang meminta pekerjaan, ya. Jadi penawarannya, ini permintaannya. Kalau jumlahnya melebihi, nah, kita coba ya, kita masukkan nih, Nah, tenaga kerjanya. Oh, ternyata ada yang nggak bisa masuk. Nah, jadi yang masuk ke lapangan pekerja adalah orang yang bekerja, sementara kelebihannya kita sebut dengan pengangguran, ya. Jadi terjadi surplus, ya, itu kelebihan penawaran dari tenaga kerja. Oke, jadi jenis-jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja, ya. Yang pertama dari gambar yang tadi, ya, ada pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak bekerja, ya, atau sedang mencari pekerjaan. Jadi kalau misalnya nih kalian lulus kuliah terus belum kerja nih, ya, itu termasuk pengangguran terbuka. Mudah-mudahan enggak ya, nanti kalian kuliah tetap langsung dapat kerja ya, biar nggak jadi pengangguran. Nah, kemudian yang kedua setengah pengangguran. Ini tadi ilustrasinya Pak Petani ya. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam operasional. Jadi pada saat Pak Tani ini menunggu panen, dia menjadi seorang pengangguran, tapi sebenarnya dia bukan pengangguran. Ya, jadi setengah pengangguran. Kemudian pengangguran yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Ya, nah ini tadi sempat ditanyakan juga nih sama Anita, sama Haya tadi ya, yang kenapa kok anak SMK lebih banyak nganggur daripada anak SD, lulusan SD, ya, karena orang yang lulusan SD itu biasanya nggak pilih-pilih kerjaan. Tapi kalau lulusan SMA, lulusan SMK, ya, dia merasa saya udah belajar kok, saya udah sekolah kok, udah setinggi ini, saya mau dong gaji yang banyak. Misal nih, kalian mau kerja di bawah 1 juta? Enggak, mau hidup dari mana kalau di bawah 1 juta gaji di Batam ya? Pasti kalian mikirnya mau pekerjaan yang minimal UMK. Pasti berpikirnya seperti itu. Ya, itu kenapa lulusan SD lebih banyak yang bekerja dan lebih banyak pengangguran di tingkat SMA atau SMK karena mereka pilih-pilih pekerjaan. Dan kalau lulusan SD kan nggak banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan, ya. Pasti dia mikirnya, saya lulusan SD, ya sudahlah, saya kerja paling ya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, karena itu akan lebih banyak
jenis pekerjaan itu. Ya. Nah, ini yang terselubung, ya. Ini yang tadi terselubung. Jadi pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Jadi kadang-kadang nih lulusan SMA, SMK itu kerja ya tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Ya. Oke, kemudian itu tadi pengangguran berdasarkan apa? Lamanya waktu bekerja. Kemudian pengangguran berdasarkan penyebabnya, ini yang tadi sudah kalian diskusikan, ya. Jadi yang pertama ada pengangguran struktural, ya. Pengangguran struktural ini tadi yang kasusnya di Rempang. Ya, jadi adanya perubahan struktur, ya, karena di Rempang penduduknya, warganya itu bekerja sebagai nelayan, kemudian harus direlokasi. Nah, di tempat yang baru strukturnya bukan nelayan. Nah, itu terjadi perubahan struktur. Nah, itu terjadi pengangguran karena struktur, ya. Adanya perubahan struktur ekonomi. Misalnya perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Agraris itu apa? Agraris itu pertanian, ya, termasuk perikanan itu termasuk agraris. Kemudian yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kasusnya adalah para mahasiswa yang menganggur karena mereka mengharapkan pekerjaan yang baik, ya, lebih baik. Kemudian yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi. Jadi ini hubungannya dengan produksi, ya, produksi barang dan jasa. Kalau misalnya permintaannya menurun, ya, permintaan menurun, keuntungan menurun. Kalau keuntungan menurun, ya, kita pasti akan mengurangi produksinya. Ya, jadi untuk mengurangi biaya produksi itu dibebankan, dialihkan ke pengurangan tenaga kerja. Kemudian upaya mengatasi penganggurannya, yang pertama itu meningkatkan investasi. Kemudian pelatihan kerja. Nah, kemudian upaya yang ketiga ada program kerja dengan luar negeri. Kemudian yang keempat menggalakkan usaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi untuk mengatasi pengangguran, jadi tidak harus kalian mencari kerja ke perusahaan. Ya, kalau kalian punya keahlian, punya modal, punya kemampuan, nah, bisa usaha sendiri, ya, kecil-kecilan, rumah tangga, usaha rumah tangga, ya, UMKM. Nah, itu beberapa cara mengatasi pengangguran. Oke, terima kasih. Tepuk tangan aja nih. Oke, kita post tes lagi ya. Jadi materinya masih sama kayak tadi. Oke, kita mulai ya. Udah semua ya? Udah semua? Oke, udah semua selesai. Luar biasa. Hasilnya juga sangat memuaskan ya. Nah, berarti kalian paham semua lah ya. Insya Allah paham semua. Oke, jadi semuanya udah belajar dengan baik, mengikuti dengan baik. Hasilnya juga sudah lebih baik dari pretest yang tadi. Oke.
Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Ya, Ibu berharap jadilah kalian manusia-manusia yang kreatif, ya, produktif juga, ya, biar nggak jadi pengangguran. Oke. Selepas kalian nanti sekolah, silahkan lanjut untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Terima kasih untuk hari ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak anak-anak Ibu semuanya.